senilai 1,2 juta. Tapi si klien kita ini nawar, dia bilang, aduh kak saya belum bisa nih kalau bayar tunai langsung 1,2 juta. Boleh nggak saya bayar dulu sekarang 800 ribu, sisanya 400 ribunya saya lunasi seminggu setelah acara. Nah, pengaruhnya seperti apa sih terhadap posisi keuangan? Oke, pelanggannya udah bayar dulu nih DP ke kita 800 ribu. So, saldo kas harus nambah 800 ribu rupiah. Tapi kan dia masih ngutang 400 ribu. Nah, piutang usaha ini juga termasuk aset, karena nantinya suatu saat akan bisa kita convert menjadi kas. So, 400 ribu itu harus masuk ke piutang usaha. Terus untuk bikin donat ini kita menggunakan persediaan bahan baku kita senilai 600 ribu. Jadi kita kurangi 600 ribu itu dari saldo persediaan yang kita miliki. 800 ribu ditambah 400 ribu dikurangi 600 ribu sama dengan plus 600 ribu rupiah di sisi aset sebelah kiri. Maka kesimpulannya sisi sebelah kanan juga harus ada pencatatan yang totalnya itu plus 600 ribu rupiah. Gimana cara kita hitungnya? Pertama kita hitung pendapatan penjualan. Jadi penjualan kita itu totalnya 1,2 juta, terlepas sebagiannya belum dilunasi. Di mana ada pendapatan, maka kita juga harus mencatat beban. Karena tidak mungkin kita bisa dapat uang tanpa kita keluar effort gitu ya, tanpa ada beban yang kita keluarkan. Plus 1,2 juta dikurangi 600 ribu sama dengan plus 600 ribu di ekuitas. Nah, pertanyaannya kenapa penjualan dan beban pokok penjualan itu dicatatnya di ekuitas ya? Karena pendapatan penjualan dikurangi beban-beban itu sama dengan laba alias profit alias margin alias keuntungan. Dan keuntungan adalah yang akan menumbuhkan ekuitas kita ke depannya. Jadi kalau teman-teman punya usaha, modalnya hanya akan tumbuh kalau bisnisnya itu profit secara konsisten. That's why. Transaksi berikutnya, pertama harus bayar gaji pegawai, kedua ada sewa, ketiga ada utilitas atau seperti bayar biaya listrik, air, dan lain sebagainya. Terus kita juga dapat pelunasan sisa pesanan nih dari pelanggan, misalnya 400 ribu. Terus juga mulai bayar cicilan utang pembelian bahan baku senilai 250 ribu. Efeknya seperti apa ya? Ini cukup banyak angka yang ada di sini, tapi tenang, prinsipnya tetap sama, yaitu sisi kiri harus sama dengan sisi kanan. Tidak boleh lebih Rp1, tidak boleh kurang Rp1. Itu salah satu aturan dasar akuntansi. Harus balance ya. Nah, pertama, beban sewa tempat usaha. Tentu kita akan membayarnya secara kas, jadi kasnya minus 600 ribu, dan modal kita berkurang 600 ribu. Kedua, bayar gaji pegawai part time misalkan untuk ngelakuin bisnisnya. Kas kita minus 900 ribu, modal kita minus 900 ribu. Ketiga, bayar listrik, sama ini juga nggak mungkin ngutang ya, jadi tentunya kas berkurang 200 ribu, modal berkurang 200 ribu. Next, bayar cicilan utang, tentu pakai duit juga, jadi kas berkurang lagi 250 ribu, dan kewajiban, karena utang kita berkurang ya saldonya, minus 250 ribu. Next, piutang usaha, apakah pelanggan bayar utangnya dia ke kita itu mempengaruhi saldo utang dan modal kita? Tidak, karena pendapatannya sudah dicatat sebelumnya. Jadi ini hanya mempengaruhi saldo kas dan saldo piutang kita. Kas kita nambah 400 ribu, piutang usaha kita berkurang 400 ribu. Alias sudah nol, sudah lunas tuh semua utangnya pelanggan kepada kita. So, ketika di total sebelah kiri atau aset, totalnya ada 15.250.000 dan sebelah kanan kewajiban ditambah ekuitas totalnya juga sama, ada 15.250.000 rupiah. Nah, pertanyaannya, usaha warung donat ini untung atau rugi ya? Salah satu patokan untuk menilai profitabilitas adalah pertumbuhan aset bersih. Aset bersih adalah total aset dikurangi dengan total kewajiban. Jadi, kalau aset bersih di awal, yaitu tadi ketika kita mulai usaha, lebih kecil dibandingkan aset bersih yang sekarang ketika usaha sudah berjalan, berarti untung dong karena sudah tumbuh. Tapi kalau aset bersih awal lebih besar daripada aset bersih sekarang, artinya kita rugi karena bukannya tumbuh tapi justru berkurang.
Nah, sayangnya nih, kita masih rugi guys. Aset bersih awal kita itu totalnya 15 juta. Ingat kan, ini adalah modal yang kita masukkan ke usaha donat ini di awal. Tapi kalau dilihat aset bersih sekarang, itu nilainya hanya 13.900.000, alias kita rugi 1,1 juta. Nah, tapi nggak apa-apa, kan ini baru bulan pertama ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita harus memperbanyak penjualan. Tadi kalau dilihat kita udah bayar gaji pegawai, udah bayar sewa usaha, udah bayar listrik, gaji pegawainya aja totalnya 900.000 kan. Tapi di waktu yang sama kita cuma punya satu transaksi penjualan yang nilainya 1,2 juta, yang dikurangi bahan bakunya, itu keuntungannya cuma 600.000 rupiah, ya jelas dong nombok. So, kedepannya kalau kita mau usaha warung donat ini untung, kita harus memperbanyak transaksi penjualan. Berarti kita harus promosi lebih gencar, atau mungkin kita harus testing pasar, rasa donat apa nih yang lebih menarik untuk mereka, harganya cocok atau enggak, tempat usaha kita cukup ramai atau tidak, apakah dilihat oleh pelanggan. Banyak yang bisa dievaluasi berdasarkan laporan keuangan kita. Tapi memahami akuntansi dan memiliki laporan keuangan adalah awal yang bagus untuk melakukan evaluasi kinerja usaha kita secara berkala. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen. Kalau ada pertanyaan terkait usaha, terkait akuntansi, manajemen, bisnis, silahkan leave comments below dan aku akan usahakan supaya bisa menjawab itu di episode-episode berikutnya. Thank you for watching. Bye-bye.